Kenalkan saja dulu bahwa di depan kita ini saya kenalkan hanya sebatas nama ya. Ya, Bapak Wildrian Ronald Ota SSTP MM gitu ya. Beliau selama ini bertugas di pemerintah Kota Kupang. Soal jabatan lebih jauhnya detailnya bagaimana dengan beliau nanti dalam perjalanan waktu pada saat beliau menyampaikan materi pasti akan include di dalamnya terbersih dan kemudian akan disampaikan untuk kita sekalian. Untuk itu Bapak Andre, sepenuhnya waktu saya serahkan dengan izin kita sekalian yang menjadi peserta tempat ini. Silakan Bapak Andre. Baik Bapak, Bapak Ibu sekalian, Shalom, Shalom, Salve, Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam Namo kebajikan Buddhaya. dan juga salam sehat buat kita semua. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua dipertemukan dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Kemudian yang kedua, atas nama pribadi, saya berterima kasih kepada penyelenggara dalam hal ini BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sebenarnya di Pemprov NTT sendiri juga tidak kekurangan best practice yang luar biasa, tetapi pada kesempatan ini juga melibatkan kami di dalam pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang berikut izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wildrian Ronald Ota. Sehari-hari bekerja sebagai ASN di pemerintah Kota Kupang sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Kupang, termasuk di dalamnya mengelola mall pelayanan publik di Kota Kupang. Oleh karena itu, yang saya sampaikan hari ini lebih kepada sharing session, berbagi informasi, dan juga mendapatkan banyak insight juga dari Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin masih kurang di dalam pelaksanaan pelayanan pada mall pelayanan publik di Kota Kupang. Dan yang berikut juga kegiatan kami sehari-hari di pemerintah Kota Kupang itu memberikan pelayanan dari 18 instansi di mall pelayanan publik, dan ada tambahan instansi baru kemarin, salah satunya yaitu Jasara Harja. Dan beberapa hal teknis lain nanti mungkin akan saya bagikan di dalam materi yang sudah disiapkan. Saya akan membagikan, terima kasih Pak Riki, saya akan membagikan bagaimana inovasi penetrasi dan juga proyeksi mall pelayanan publik Kota Kupang sejak didirikan pada tanggal 31, diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai pada pelaksanaannya di akhir tahun kemarin. Beberapa hal yang saya sampaikan dengan kurang lebih ada 9 overview dari bagaimana regulasinya, bagaimana proses metamorfosa, apa-apa yang kita buat terkait dengan moto, spirit layanan, jenis layanan, inovasi dan juga penetrasi layanannya, kemudian ada investasi, target dan realisasi, promosi dan juga proyeksi ke depannya seperti apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati mohon izin untuk kami berbagi informasi yang kami punya hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan ini menjadi satu hal yang sifatnya best practice di Kota Kupang yang kami jalankan. Semoga bisa berdampak baik dan juga berdampak positif bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita mulai dari regulasi tentang mall pelayanan publik sendiri. Itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah dan juga peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. 4 dasar hukum ini menjadi dasar berdirinya Mall Pelayanan Publik, yang mana kita tahu bersama Mall Pelayanan Publik ini juga di Nusa Tenggara Timur itu dimulai dari beberapa daerah sebelumnya di Kabupaten Belu, dan juga kemudian hal-hal baik itu ditularkan kepada beberapa daerah termasuk Kota Kupang yang diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden yang lalu, Bapak Maruf Amin, pada tanggal 31 Oktober tahun 2023. Selanjutnya, terkhusus untuk Mall Pelayanan Publik sendiri, dasar aturan tentang Mall Pelayanan Publik sendiri yaitu Peraturan Presiden nomor 89 tentang tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu nomor 92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Jadi Mall Pelayanan Publik atau MPP itu memiliki fondasi yang kuat secara regulasi, sehingga sudah sepantasnya dia menjadi program dan juga menjadi showcase atau etalase pelayanan publik di sebuah daerah. Nah, di NTT sendiri saya juga belum tahu persis ada berapa banyak mall pelayanan publik yang sudah diaktifasi, tetapi Kota Kupang menjadi salah satu yang sudah berjalan dan progresnya cukup baik, yang di bagian akhir nanti akan saya gambarkan penetrasi layanannya seperti apa. Yang berikut kita akan melihat proses metamorfosis tentang mall pelayanan publik, yaitu dimulai dari tahun 2010 Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu, satu atap dulu. Tahun 2010 kita mulai di pemerintah Kota Kupang. Kemudian di 1 Januari tahun 2017 kita mulai dengan nama baru, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu terjadinya integrasi antara BPPT dengan BKPMD, sehingga proses investasi dan perizinan diintegrasikan di dalam DPM PTSP. Nah, kemudian di tanggal 31 Oktober 2023 itu kita meresmikan salah satu produk pelayanan dari DPM PTSP Kota Kupang, yaitu Mall Pelayanan Publik. Yang berikut kita lihat hal-hal sederhana yang kita mulai. Secara praktis saya mendapatkan kepercayaan sebagai PLT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang. Itu dimulai tanggal 14 Maret tahun 2022. Tahun 2024, 14 Maret tahun 2024, dan pada waktu itu kami masuk dan melakukan observasi. Mall Pelayanan Publik Kota Kupang sebelumnya itu sudah diresmikan beberapa bulan sebelumnya, mulai dari 31 Oktober dan diaktifasi pelayanannya mulai tanggal 1 November 2023. Sehingga pada 2024 kami ditempatkan di sini. Pernah ada informasi yang keluar di koran bahwa Mall Pelayanan Publik di Kota Kupang itu mati suri karena banyak instrumen yang belum dilengkapi, dikarenakan kita juga mengejar target untuk melakukan launching yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB pada waktu itu. Sehingga 1 bulan awal kami di sini kami melakukan observasi sampai pada akhirnya kami mengambil keputusan untuk melakukan rebranding Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Kita melakukan rebranding Mall Pelayanan Publik Kota Kupang dengan mengambil 2 spirit layanan. Spirit layanan yang nanti akan saya sampaikan juga pada slide berikutnya. Kemudian ada juga beberapa perubahan-perubahan kecil yang kami buat, yang ternyata perubahan-perubahan kecil ini dia berdampak secara internal, yaitu beberapa hal yang ditampilkan pada slide pada kesempatan ini. Kami coba membuat logo kantor kami mencoba membuat logo Mall Pelayanan Publik dalam bentuk infinity atau pelayanan tanpa batas, keterhubungan, ekosistem, dan juga sistem yang terintegrasi. Sehingga di dalam 2 logo ini kemudian menjadi satu semangat baru, karena bentuk dan juga desainnya yang lebih pop, modern, dan minimalis, membuat teman-teman juga kemudian merasa bahwa mereka berada di sebuah era pelayanan yang baru. Sebenarnya ini hal-hal kecil Bapak Ibu sekalian, tetapi
kalau kita melihat dari sisi marketing, kita mungkin pernah mendengar istilah branding is everything. Nah, salah satu brand yang kita uh, salah satu bentuk brand di luar daripada nilai sepenuhnya dari produk tersebut, ya salah satu yang mudah dikenal dari brand itu adalah logo. Sehingga hal kecil ini, logo ini kami buat sebagai bentuk spirit layanan yang kami tularkan dan juga kami pancarkan dari Mall Pelayanan Publik Kota Kupang dan juga dari DPM PTSP Kota Kupang. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kami juga merubah hal-hal kecil seperti moto layanan sebelumnya adalah cepat. Nah, terlalu template menurut kami sehingga kami merubah ke hal-hal yang sifatnya sedikit lebih milenial, yang lebih menyentuh banyak orang dan lebih dekat. Cepat itu merupakan akronim dari cermat, efisien, profesional, akuntabel, dan juga transparan. Kami rubah menjadi 2 kata saja, beres dan pasti. Nah, beres dan pasti itu kita singkat BESTI. Jadi kita adalah BESTI masyarakat dan masyarakat adalah BESTI-nya kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hal-hal kecil dan juga hal sederhana itu juga menjadi satu spirit baru bagi kami di DPM PTSP dan juga di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. 2 hal kecil ini merupakan bagian daripada proses rebranding Mall Pelayanan Publik. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, spirit layanan kami di dalam proses rebranding itu adalah 2. Yang pertama, layanan yang terintegrasi, dan yang kedua, ekosistem layanan dengan konsep kolaborasi pentahelix. Nah, nanti saya akan jelaskan 2 hal ini. Yang pertama terkait dengan spirit layanannya, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin melihat sebuah sistem layanan yang terintegrasi dan ekosistem itu sebenarnya hampir sama. Namun ada 2 hal yang berbeda secara praktis di dalam pelaksanaannya. Sistem yang terintegrasi Bapak Ibu sekalian itu adalah semua layanan yang punya hubungan ataupun tidak punya hubungan berada bersama-sama dalam satu layanan. Nah, tetapi ekosistem layanan memiliki sesuatu yang lebih deep, sesuatu yang lebih dalam, dan dia memiliki koneksivitas antara layanan yang satu dengan layanan yang lainnya. Contohnya adanya Dukcapil di Mall Pelayanan Publik, kemudian ada juga Dinas Sosial di MPP, ada juga Bank NTT dan juga beberapa yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di saat dia merupakan bagian daripada layanan yang terintegrasi, maka itu tidak ada keterkaitan antara satu layanan dengan layanan yang lain. Contoh seperti SIM dan Samsat. Nah, SIM dan Samsat Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung. Tetapi karena dia berhubungan dengan kendaraan, maka biasanya orang membayar pajak ada juga yang sekaligus memperpanjang SIM-nya. Karena proses perpanjangan SIM sekarang ini itu tidak bisa langsung tidak bisa dilaksanakan setelah SIM kita mati, karena itu terhitung dengan pengurusan baru yang tentunya biayanya lebih mahal. Sehingga di saat orang membayar kendaraan, di saat SIM yang sudah memati, mereka langsung mengurus perpanjangan SIM mereka. Nah, itu mungkin layanan yang sifatnya terintegrasi. Namun, layanan yang sifatnya ekosistem atau ekosistem layanan yang memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya, itu contoh seperti SIM dengan BPJS Kesehatan. Kita tahu bahwa pada saat-saat sekarang ini, melalui peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, siapapun yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi harus memiliki BPJS Kesehatan yang aktif. Nah, di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang, di MPP Kota Kupang, kami juga sudah menyediakan pelayanan BPJS Kesehatan. Sehingga orang yang mau mengurus perpanjangan SIM namun BPJS-nya tidak aktif, dia bisa mengurus BPJS-nya dulu baru mengurus SIM-nya. Begitu pula Dinas Sosial yang juga ada di dalam Mall Pelayanan Publik, apabila dalam perjalanannya penerima bantuan di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, mereka mengalami kendala pada NIK-nya karena satu dan lain hal, maka NIK-nya bisa direaktivasi atau diproses validasi oleh teman-teman di loket sebelahnya, di loket Dukcapil. Apabila dari DTKS itu memiliki akses untuk layanan kesehatan, maka di sini juga sudah tersedia BPJS Kesehatan. Jadi itu hal sederhana yang kami menaruh patron
peraturan untuk bagaimana membedakan sistem yang terintegrasi dan juga integrasi layanan. Jadi sederhananya sistem integrasi adalah mereka yang sistem pelayanan yang berada pada satu tempat, namun ekosistem layanan adalah pelayanan-pelayanan yang memiliki keterkaitan langsung antara satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara soal rebranding mall pelayanan publik, kami turunkan dalam dua spirit layanan yang terintegrasi dan ekosistem layanan. Dan dari dua hal itu, Bapak Ibu sekalian, kami mengambil satu langkah sederhana untuk mengambil satu quick win. Quick win yang kami ambil pada waktu itu adalah bagaimana membuat mall pelayanan publik ini menjadi ramai, bagaimana membuat mall pelayanan publik ini dikenal oleh banyak orang, bahkan di dalam internal pemerintah kota sendiri, pemerintah Kota Kupang sendiri. Sehingga langkah-langkah strategis yang kami buat pada waktu itu adalah menyiapkan materi-materi untuk melakukan sosialisasi di media-media sosial, kemudian kita melakukan penetrasi layanan di Car Free Day, kemudian kita juga melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan dua hal tersebut, integrasi dan juga ekosistem layanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, quick win yang kami buat dari dua hal ini yang kami tarik turun adalah bagaimana membuat mall pelayanan publik ini ramai, memiliki crowd baik di udara maupun di darat. Sehingga kami mencoba untuk menghadirkan mall pelayanan publik pada berbagai event-event yang ada di Kota Kupang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami merasa bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga kami melakukan kolaborasi pentahelix dengan melibatkan berbagai komunitas, termasuk komunitas disabilitas. Kemudian kami juga melibatkan teman-teman dari asosiasi pengusaha, kemudian dari komunitas masyarakat, kemudian dari akademisi untuk beberapa hal yang nanti akan saya ceritakan di belakang. Kemudian hubungan antar lembaga pemerintah sendiri yang sudah saya sampaikan tadi, ada 18 sampai 19 instansi yang bergabung pada kami di hari ini, dan juga ada keterlibatan media. Media baik itu media yang berjalan secara reguler, media desk dari pemerintah Kota Kupang maupun media sosial yang kita pakai. Nah, media sosial itu kita juga maksimalkan dari media sosial yang kita punya secara personal dan juga media sosial DPM PTSP Kota Kupang dan juga MPP di Kota Kupang. Nah, dari beberapa hal tadi, kemudian yang tadinya kita tinggal dua instansi dari 5 sampai 7 instansi, pada waktu saya masuk itu dengan pemberitaan tentang mall pelayanan publik Kota Kupang yang mati suri, itu kita sisa 2 instansi yang berada di mall pelayanan publik. Sehingga kami membutuhkan effort yang luar biasa untuk menarik kembali kepercayaan dan juga memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di dalam mall pelayanan publik, sehingga berbagai instansi dan juga lembaga kembali mau bergabung dengan kami di mall pelayanan publik. Yang berikut saya akan memaparkan beberapa jenis layanan yang ada di mall pelayanan publik Kota Kupang, sehingga bukan hanya tentang mekanisme dan juga inovasi yang kami buat, tetapi juga menjadi informasi tambahan bagi Bapak Ibu sekalian apabila mengurusi sesuatu pelayanan yang ada di Kota Kupang, bisa mampir di mall pelayanan publik untuk mendapatkan layanan yang terintegrasi. Yang pertama, yang saya sampaikan tadi, quick win untuk ramai dulu, kami menarik dua hal dasar yang pasti orang akan datang tiap hari. Yang pertama adalah Samsat. Kami bekerja sama dengan Pemprov NTT, dalam hal ini dengan UPTD Samsat Kota Kupang, yang sebelumnya mobilnya terparkir di alun-alun Kota Kupang. Kami melakukan komunikasi dan juga kami meminta bersurat secara resmi kepada Pemprov NTT, dalam hal ini Badan Pendapatan, untuk memindahkan mobil pelayanannya di mall pelayanan publik dengan alasan-alasan fasilitas yang juga lebih memadai. Yang pertama, fasilitas MCK, kemudian internet gratis, dan juga fasilitas-fasilitas ruang tunggu yang pastinya lebih nyaman daripada di ruang publik sebagaimana di alun-alun tadi. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, respon cepat dari Pemprov NTT, dalam hal ini dari Samsat, UPTD Samsat Kota Kupang bersama dengan Pak Kasat Lantas dan juga Pak Kaban pada waktu itu, memberikan sebuah harapan yang luar biasa
dan pada waktu itu tanggal 26 April tahun 2024 kita melakukan semacam launching, tapi bukan launching juga sebenarnya karena kami sudah melakukan launching pada hal tersebut, tetapi kami memperkenalkan public announcement bahwa kami sudah memiliki dua layanan baru, yaitu layanan terkait dengan pembuatan SIM atau perpanjangan SIM A dan SIM C oleh Satlantas Polresta Kupang Kota bersama juga dengan Pemprov NTT, dalam hal ini Samsat UPTD Samsat Kota Kupang untuk pembayaran pajak kendaraan. Nah, begitu dua pelayanan ini masuk, quick win kami sudah mulai tercapai sedikit demi sedikit, sehingga sangat membantu kami di dalam menjalankan proses pelayanan di Kota Kupang. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, Bank NTT juga ada di mall pelayanan publik dengan dua transaksi, yaitu transaksi tunai dan juga transaksi non tunai, termasuk pembayaran PBB, kemudian termasuk dengan pembayaran pembukaan rekening dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga melakukan diskusi serius dengan Bank NTT untuk pada tahun ini, apabila tidak ada kendala, Bank NTT di sini yang merupakan bagian daripada Capem Wali Kota Kupang, kantor cabang pembantu wali kota yang membuka payment point-nya di sini, kita akan upgrade statusnya untuk menjadi kantor fungsional. Mungkin salah satu kantor khas dari Bank NTT yang akan dipindahkan ke sini untuk kewenangan dan juga pelayanannya juga bisa lebih banyak pelayanan dibanding semacam payment point saja. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, itu dari ATR BPN Kota Kupang. Ada tentang informasi pertanahan dan juga pertimbangan teknis pertanahan. Kita tahu bahwa untuk mengurusi PBG, dulunya disebut IMB, tapi untuk mengurusi PBG, Pertek itu menjadi sesuatu yang sifatnya wajib. Sehingga pelayanan yang terintegrasi itu juga menjadi bagian daripada domain ATR BPN untuk menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penyelesaian PKKPR atau dulu namanya ATIS Plan, dan juga PBG saat ini yang dulunya kita kenal dengan nama IMB. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, pelayanan berikut adalah pelayanan tuan rumah atau DPM PTSP. Banyak dari kita selama ini, waktu sebelum saya masuk, kita mencoba memilah antara pelayanan DPM PTSP dan juga pelayanan di MPP sendiri. Namun dalam diskusi kami terakhir, kami putuskan secara internal bahwa DPM PTSP itu bertindak sebagai dua tusi yang berada dalam mall pelayanan publik. Yang pertama, DPM PTSP sebagai instansi yang juga memberikan layanan dengan begitu banyak layanan yang ada. Kemudian DPM PTSP juga merupakan pengelola MPP. Jadi segala sesuatu yang ada pada pemerintah Kota Kupang dan juga khususnya di mall pelayanan publik terkait dengan fasilitasnya, baik itu kebersihan, baik itu sarana dan prasarana, baik itu internet dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab daripada DPM PTSP Kota Kupang. Sehingga kami bukan hanya untuk memberikan layanan, tetapi kami juga menjadi tuan rumah. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berusaha untuk selalu menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sarana dan juga prasarana yang baik kepada semua instansi pemberi layanan, dan juga memberikan fasilitas yang baik bagi masyarakat yang datang jauh-jauh untuk mengurusi pelayanan di mall pelayanan publik Kota Kupang. Yang berikut, setiap hari Kamis Bapak Ibu sekalian, itu ada pelayanan dari BPOM di Kota Kupang. Ini juga menjadi bagian daripada ekosistem peningkatan UMKM yang ada di Kota Kupang, untuk pengurusan halal dan lain sebagainya juga nanti kemudian sudah berjalan Kementerian Agama, terlepas daripada slide yang sudah saya tampilkan pada hari ini. Kemudian ada layanan sertifikasi, kemudian layanan pengaduan masyarakat terkait obat dan makanan. Yang berikut adalah BPJS Tenaga Kerjaan. Nah, itu ada pendaftaran badan usaha, pendaftaran pekerja mandiri, sosialisasi aplikasi Jam Sostek atau JMO kepada seluruh peserta, kemudian layanan konsultasi mengenai manfaat dan cara klaim BPJS Ketenaga Kerjaan.
Nah, ini ada yang menarik dari kerjasama kami dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu sekalian, bahwa beberapa waktu yang lalu kami bersepakat untuk membuat sekber atau sekretariat bersama yang melibatkan 3 institusi, yaitu pemerintah Kota Kupang, BPJS Ketenagakerjaan sendiri, dan juga dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Karena di dalam regulasi BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan kewajiban kepada seluruh perusahaan untuk memberikan jaminan kepada jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawannya. Nah, kaitan dengan itu, tentunya kita semua tahu tidak 100% perusahaan di Kota Kupang sudah mengaktifasi layanan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawannya. Sehingga di dalam data kami dan juga di dalam data teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan itu mereka merasa perlu untuk dibuat sebuah kegiatan yang rutin untuk monitoring dan juga evaluasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan tersebut. Nah, dalam perjalanannya, karena dia melibatkan berbagai institusi, termasuk dengan internal kami di Kota Kupang, itu terlibat beberapa instansi, sehingga kami bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan bersepakat untuk membuat sekretariat bersama di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Nah, kaitannya dengan itu, Bapak Ibu sekalian, kami memilih nama Sasando Jam Sostek, sama-sama mendorong jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga nanti akan ada jadwalnya, akan ada timeline yang disesuaikan untuk kapan kita memberikan informasi, kapan kita memberikan teguran, dan kapan kita harus memberikan tindakan kepada perusahaan-perusahaan yang mengabaikan regulasi-regulasi yang ada. Baik itu dari Dinas Ketenagakerjaan, dari bagian hukum Kota Kupang, kemudian dari kami sendiri sebagai instansi yang memberikan pelayanan, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyusun timeline dan juga program kerjanya bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Kupang apabila para pelaku usaha tidak mengindahkan regulasi yang ada. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang menarik karena sebelumnya kita hanya bersifat koordinasi untuk hal-hal tertentu, tetapi dengan adanya sekretariat bersama ini itu membuat ekosistem kerja kita lebih tertata, lebih teratur, dan lebih sistematis. Sehingga kita yakin dan juga kita percaya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Kota Kupang akan semakin baik ke depannya dengan sistem kendali dan juga sistem kontrol yang lebih baik. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, menurut informasi dari teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan, ini adalah sebuah langkah strategis yang baru pertama dibuat di Indonesia dalam hal pembentukan sekretariat bersama dengan pola kerja yang terstruktur dan juga pola kerja yang terintegrasi. Yang berikut, kita juga memiliki pelayanan dari kantor pajak pertama dengan pendaftaran NPWP, cetak ulang NPWP, aktivasi EVIN, kemudian pembuatan kode billing, kemudian informasi-informasi lain, konsultasi perpanjangan, dan juga asistensi layanan mandiri. Nah, ini beberapa hal yang ada pada kami. Berikutnya ada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Bank NTT yang juga sudah ada, dan juga BPHTB. Selain itu juga sebenarnya ada tentang pajak reklame yang ada di MPP Kota Kupang. Nah, ini salah satu bentuk ekosistem layanan yang saya sampaikan tadi, bahwa begitu masyarakat datang dan mengambil SPPT-nya pada loket Bapenda, mereka langsung bisa melakukan pembayaran pada Bank NTT yang tersedia di kami. Yang berikut adalah pelayanan daripada BPJS Kesehatan. Nah, pelayanan dari BPJS Kesehatan itu, Bapak Ibu sekalian, ada pelayanan administrasi, pemberian informasi, dan juga penanganan pengaduan. Nah, BPJS Kesehatan ini juga sebagaimana saya sampaikan tadi sebagai contoh terkait bagaimana ekosistem layanan antara pengurusan perpanjangan SIM dan juga aktivasi BPJS Kesehatan. Karena regulasi yang ada, maka kami yang sudah ada juga menghubungkan BPJS Kesehatan bersama dengan Satlantas Polresta Kupang Kota untuk melakukan
koneksivitas dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, kami sudah terintegrasi juga dengan pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kupang. Nah, Dinas Dukcapil Kota Kupang ini di awal tahun kemarin kita sudah bersepakat untuk menarik sebagian layanan yang lebih besar dengan ruang yang lebih besar di dalam mall pelayanan publik, dan kemudian front office daripada Dinas Dukcapil Kota Kupang itu juga menjadi bagian integral dari mall pelayanan publik Kota Kupang. Sehingga back office-nya menjadi bagian daripada administratif Dukcapil, tetapi front office-nya bagian integral dari mall pelayanan publik, sehingga fasilitas-fasilitas yang kemudian kami siapkan juga sampai pada front office di Dukcapil Kota Kupang. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu yang memiliki kartu identitas kependudukan Kota Kupang masih belum nyaman ada di Dinas Dukcapil. Tetapi kami sampaikan pada kesempatan ini juga bahwa dengan adanya eskalasi pelayanan publik yang terjadi pada mall pelayanan publik Kota Kupang, pemerintah kemudian, pimpinan kemudian melihat bahwa ada hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya dalam bentuk fasilitas pelayanan yang akan disediakan. Sehingga kami menjamin di akhir tahun apabila Bapak Ibu datang, atau mungkin di bulan Agustus apabila Bapak Ibu datang ke Dinas Dukcapil Kota Kupang, kami pastikan sudah ada perubahan di luar maupun di dalam area mall pelayanan publik, baik dari area parkiran, kemudian area landscape-nya, kemudian area pelayanan internal di dalam indoor-nya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Bapak Ibu sekalian. Yang berikut adalah salah satu penyumbang kunjungan terbesar di MPP Kota Kupang selain Dukcapil dan juga Samsat SIM tadi, itu adalah jenis pelayanan dari Dinas Sosial Kota Kupang, DTKS. Terkait dengan pendataan ini Bapak Ibu sekalian, ini ada pendaftaran DTKS dari tanggal 15 sampai tanggal 21, kemudian ada juga pendaftaran Bansos BPNT, kemudian ada juga pendaftaran PKH, dan juga pendaftaran KIS gratis, yang juga terintegrasi dengan BPJS Kesehatan sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, ini salah satu bentuk integrasi dan juga ekosistem layanan sebagaimana yang sudah kami sampaikan juga tadi. Bapak Ibu sekalian, yang berikut adalah pelayanan dari Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, yaitu ada layanan haji, kemudian layanan nikah dan rujuk, kemudian sertifikasi halal, dan juga permohonan izin untuk pendirian rumah ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kota Kupang dikenal sebagai salah satu kota yang paling menjaga toleransinya di Indonesia. Sudah 3 tahun berturut-turut ini berada dalam top 10 kota atau 10 besar kota yang menyiapkan atau memberikan layanan dan juga menjaga toleransi dan harmonisasi masyarakatnya di dalam wilayah Kota Kupang. Oleh karena itu, hal baik ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang, sejak Kota Kupang ini berdiri, di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang di akhir tahun kemarin kami menyediakan musola bagi saudara-saudara yang akan melaksanakan ibadah pada jam kerja, sehingga tidak lagi harus keluar dari gedung kantor yang kita punya, tetapi kami juga menyediakan fasilitas untuk teman-teman yang beragama Islam beribadah di dalam mall pelayanan publik. Berikut juga dengan seluruh masyarakat yang pada waktu mengantri pelayanannya mungkin membutuhkan layanan atau membutuhkan fasilitas untuk beribadah. Oleh karena itu, dari Kantor Kementerian Agama juga memberikan kami support yang luar biasa terkait dengan hal tersebut, sehingga Bapak Ibu sekalian, itu menjadi presiden yang baik bagi pemerintah Kota Kupang. Nah, terkait dengan khususnya Kantor Kementerian Agama, dengan adanya eskalasi pelayanan dan juga perbaikan fasilitas yang ada, sebenarnya ada satu layanan lagi yang belum bisa kami siapkan, yaitu layanan untuk pelaksanaan akad nikah di mall pelayanan publik. Tetapi karena keterbatasan ruang yang ada, kami juga belum bisa memfasilitasi semua hal yang ada yang diminta oleh seluruh
instansi yang bergabung dengan Mall Pelayanan Publik. Yang berikut adalah kantor Pos Indonesia. Kantor Pos Indonesia yang juga memberikan layanan jasa keuangan, kemudian penjualan materai, kemudian pembayaran tagihan, kemudian pembayaran pajak, dan juga lain sebagainya. Yang berikut yang saya sampaikan tadi terkait dengan perpanjangan SIM A dan juga SIM C. Kemudian yang terakhir adalah dari PDAM. Nah, di dalam perjalanannya ada lagi tergabung dari Balai Bahasa, kemudian dari DLHK, dan juga yang terakhir di minggu kemarin oleh Jasa Raharja. Kemudian dalam beberapa waktu ke depan, proyeksi kami juga akan melakukan pelayanan dengan Satintel, Dirintel Polda Nusa Tenggara Timur untuk memberikan layanan mobile baik di kantor maupun di Car Free Day terkait dengan pengurusan SKCK. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut layanan-layanan yang sudah kami sampaikan tadi bukan hanya terkait dengan bagaimana kita melakukan penetrasi layanan saja, tetapi juga merupakan informasi kepada Bapak Ibu apabila dalam waktu tertentu membutuhkan pelayanan yang terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan, bisa juga datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dimensi kerja atau domain kerja dari DPM PTSP Kota Kupang, sebenarnya kami memiliki dua dimensi utama, yaitu terkait dengan penanaman modal dan juga terkait dengan penyelenggaraan perizinan. Sehingga dua hal utama yang kami buat berdasarkan dengan dua domain itu, yang pertama adalah penyusunan Ranperda tentang penyelenggaraan perizinan dan kemudahan berinvestasi. Berikut turunannya menyiapkan RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal, dan juga bagaimana kita melakukan promosi investasi bagi promosi investasi Kota Kupang, potensinya, penyusunan peta potensi untuk kita bisa promosikan keluar. Nah, terkait penyusunan Ranperda tersebut, itu menjadi satu hal yang cukup strategis karena di situ kita bisa melihat banyak hal, dan juga di dalam turunannya, di dalam perwali RUPM nanti kemudian akan memberikan insentif investasi bagi penyelenggara investasi di Kota Kupang. Sehingga memicu orang untuk uangnya tidak disimpan, tetapi melakukan investasi di Kota Kupang, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan ketersediaan lapangan kerja, dan juga dampak efek domino dari hal-hal lain yang berkaitan dengan makroekonomi terkait dengan investasi di Kota Kupang. Yang berikut adalah perbaikan sistem layanan yang sudah saya sampaikan tadi, berkaitan dengan menyediakan playground, menyediakan fasilitas-fasilitas yang lain, ruang laktasi bagi ibu menyusui, dan juga dengan standarisasi-standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan juga Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, termasuk menyediakan nomor antrian, termasuk dengan hal-hal yang lain. Perlu saya sampaikan juga, sebelum adanya mesin antrian, kami pelayanan kami di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang masih menggunakan kertas yang manual. Sebagaimana kita mendapatkan pelayanan di kecamatan, baik di Kota Kupang maupun di luar Kota Kupang. Nah, itu menjadi sesuatu yang miris, karena di saat kita berbicara tentang mall, maka sebenarnya ada hal yang harusnya lebih yang kita berikan dan juga kita sampaikan kepada masyarakat. Salah satunya dengan fasilitas layanan. Di luar daripada itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga memberikan layanan-layanan yang memberikan kenyamanan lebih kepada seluruh masyarakat dengan menyediakan layanan-layanan kebersihan dari pihak ketiga, dari outsourcing, kemudian menyediakan hal-hal yang standar, sarana prasarana standar seperti AC dan lain sebagainya, serta kursi-kursi yang lebih nyaman bagi masyarakat yang menunggu. Karena nanti di slide berikut akan saya gambarkan bagaimana penetrasi layanan yang kami jalankan, bagaimana cakupan layanan yang ada, berapa banyak orang yang kami layani di dalam hari-hari di Mall Pelayanan Publik, khususnya rekapan selama tahun 2024. Ternyata melalui penetrasi media sosial, kemudian dari beberapa hal yang lain, itu juga berdampak positif bagi instansi untuk orang mau bergabung, dan juga berdampak pada tingkat kunjungan di
Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Nah, terbaca pada slide Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 rekapan yang kami buat adalah khusus di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang itu layanan di dalam gedung sebesar 20.983. Kemudian pengguna layanan di Car Free Day sebanyak 3.587, sehingga total layanan dari 1 Januari sampai 31 Desember adalah 24.570 orang. Nah, jumlah yang cukup banyak untuk sebuah penetrasi awal di 1 tahun pertama berdirinya Mall Pelayanan Publik di Kota Kupang, dan hospitality yang ada di Kota Kupang membuat kami bisa mencapai realisasi investasi sebesar 125% dari target yang ditetapkan oleh Pemprov NTT sebesar 1.050 miliar, kami capai dengan angka 1,3 triliun lebih. Baik itu dari penanaman modal asing, PMA maupun PMDN, penanaman modal. Slide terakhir di bagian bawah terkait kunjungan dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota pada pelaksanaan pelayanan MPP di area Car Free Day Kota Kupang. Nah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ternyata di dalam pelaksanaan yang kami buat itu berdampak positif terkait dengan jumlah kunjungan yang ada di Kota Kupang. Jumlah kunjungan ini Bapak Ibu sekalian, kami yakin, kami lihat secara langsung bahwa ini menjadi bagian daripada tingkat kepercayaan publik. Karena tingkat kepercayaan itu kemudian dilihat dari hasil survei kepuasan kami di angka 86,06, mutu pelayanan B dan juga kinerja yang baik. Kemudian oleh Ombudsman Republik Indonesia, kami juga mendapatkan predikat zona hijau yang sebelumnya kami berada pada zona kuning di pemerintah Kota Kupang. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hal pelaksanaan pelayanan di Samsat itu hampir 2 miliar yang secara praktis kita dapatkan baik di kantor maupun di area Mall Pelayanan Publik di Car Free Day. Yang berikut adalah proses promosi investasi. Promosi investasi yang kami buat melibatkan beberapa media nasional dari Medcom ID, kemudian Liputan 6, dari fifa.co.id, dari Okeson, dan juga dari gpnn.com. Itu per tanggal 31 Desember kemarin, per tanggal 3 Desember kemarin total exposure atau viewer yang ada di berita-berita ini terkait dengan Kota Kupang itu menjangkau 19 juta lebih viewer. Sehingga kami yakin kalau seandainya dicek hari ini mungkin dia sudah berada di angka 20-an juta. Yang berikut proyeksi Mall Pelayanan Publik ke depan. Berkaitan dengan proyeksi Mall Pelayanan Publik ke depan, kami bersama-sama dengan spirit pemerintah pusat untuk membuat virtual MPP atau layanan virtual Mall Pelayanan Publik. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa secara praktis kita membutuhkan gedung yang besar untuk melakukan integrasi layanan. Tetapi percaya atau tidak, di waktu-waktu ke depan, wibawa pemerintah bukan lagi berada pada gedung yang besar, tetapi berada pada sistem yang besar. Sekarang, Bapak Ibu sekalian mungkin masih melihat bahwa kami melakukan pelayanan dengan jumlah orang yang besar yang datang ke kantor. Tetapi besok lusa, percaya atau tidak, kita akan melihat dengan berkembangnya teknologi digital, artificial intelligence, Internet of Things, dan lain sebagainya, semakin sepi kantor, semakin kecil gedungnya, itu semakin efektif kerjanya. Karena apa? Terbukti pada waktu COVID kemarin kita sudah membuktikan bahwa di saat kita melakukan kerja work from home, itu tingkat efektivitas terkhususnya di wilayah Jakarta meningkat sebanyak 30%. Karena mood orang bekerja juga lebih baik dibanding daripada orang harus pergi ke kantor pagi-pagi, macet dan lain sebagainya. Sehingga dalam perjalanan menuju ke kantor, orang sudah
moodnya sudah terkuras oleh crowd yang terjadi di jalan raya. Nah, rencana kami ke depan adalah mengintegrasikan nomor layanan yang ada pada WA Center yang terlihat pada slide Bapak Ibu sekalian. Di slide di Bapak Ibu sekalian, kita akan mengintegrasikan layanannya. Kenapa? Karena orang juga ke depan mungkin akan mulai malas membuka website, mendownload aplikasi yang baru, sehingga dengan tools artificial intelligence, kami akan membuat sistem yang kami punya terintegrasi cukup dengan WhatsApp yang ada. Nah, kita mengisi atau mengupload informasi-informasi di dalam WhatsApp, kemudian artificial intelligence yang bekerja untuk menginput pada sistem yang kami punya dengan sistem robotik yang sudah kami persiapkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ke depannya pelayanan yang saya sampaikan tadi akan mengalami sebuah anomali atau transformasi di mana keramaian menjadi sebuah prestasi. Kedepannya semakin sepi kantor, semakin kecil kantor, itu akan semakin efektif dalam bekerja. Kenapa? Karena semakin kecil kantor, semakin sepi kantor, dia akan berbanding terbalik dengan kunjungan secara virtual, kunjungan secara online. Semakin kecil kantor, semakin sedikit orang yang datang, dia akan berbanding terbalik. Semakin besar sistem, semakin kuat sistem yang kita bangun, dan juga semakin banyak kunjungan yang terjadi secara virtual. Bapak Ibu sekalian, dari berbagai hal yang kami buat, dari berbagai hal yang kami proyeksikan di tahun 2024 kemarin, kami diberkati dengan beberapa award. Yang pertama dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menjadi salah satu daerah yang melakukan respon cepat terkait dengan pelayanan tenaga kesehatan dan tenaga medis di daerah. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan Ombudsman kepada DPM PTSP Kota Kupang dengan nilai yang tertera di situ, kami masuk pada zona hijau. Dan juga dari Pos Kupang yang mengamati secara langsung proyeksi dan juga progres Mall Pelayanan Publik Kota Kupang, sehingga kami diberikan Pos Kupang Award pada tahun 2024 dengan kategori model Mall Pelayanan Publik. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan segala sesuatu yang kami buat, terkait dengan segala sesuatu yang kami capai, tentunya itu tidak bisa kami capai sendiri. Kami mencapai dengan berbagai orang yang turut berpartisipasi aktif bersama dengan kami dalam menjalani dan mendukung jalannya Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Sehingga pada ulang tahun Kota Kupang kemarin pada tanggal 25 April tahun 2025, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintah Kota Kupang memberikan penghargaan kepada para investor dan seluruh komponen yang menjadi pendukung pelaku atau meningkatnya investasi dan juga pendapatan di Kota Kupang. Sebanyak 46 penghargaan yang kami bagikan, terdiri dari 8 kategori. Yang pertama, kategori pujian untuk perusahaan yang secara konsisten melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal selama 3 tahun berturut-turut. Yang kedua, kategori terbaik kepada perusahaan yang secara konsisten melakukan pelaporan kegiatan investasinya atau penanaman modalnya selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian kategori terbaik bagi perusahaan yang secara konsisten melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kemudian kategori terbaik untuk perusahaan-perusahaan yang secara konsisten mendukung pendapatan asli daerah Kota Kupang dengan melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu. Dan yang berikut ada juga piagam apresiasi untuk seluruh instansi yang memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Kemudian piagam apresiasi untuk kontribusi penyusunan ranpeda perizinan di Kota Kupang yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada piagam apresiasi terhadap pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini secara khusus Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu 1 Pintu Nusa Tenggara Timur yang dalam perjalanannya selalu mendampingi kami, memberikan kami pendampingan terkait proses investasi yang terjadi di Kota Kupang. Dan yang terakhir, piagam apresiasi terhadap dukungan hospitality
atau kenyamanan terkait kebersihan yang digaungkan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu Wakil Wali Kota Kupang akhir-akhir ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut menjadi satu trigger ekonomi atau sebagai sebuah pemicu untuk orang semakin taat lagi membayar pajak, semakin taat lagi memberikan pelaporan, semakin taat lagi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan investasi dan juga dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung di Kota Kupang. Nah, perlu saya sampaikan hal yang sedikit lucu di dalam proses awarding ini, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum memenuhi kategori, kemudian mereka melakukan lobby secara langsung, baik kepada kami maupun kepada Badan Pendapatan Daerah, untuk mereka juga mendapatkan portofolio tersebut, mendapatkan penghargaan yang pertama kali diberikan oleh pemerintah kota. Sehingga hal baik ini kemudian menjadi satu hal yang juga diperhatikan oleh seluruh pelaku usaha untuk meningkatkan portofolio manajerial mereka, baik di tingkat lokal bahkan sampai di tingkat nasional. Nah, kami yakin bahwa dengan trigger award ini akan membuat mereka yang tidak mendapatkan apresiasi pada tahun ini akan meningkatkan apresiasi atau meningkatkan kinerja mereka dan juga kepatuhan serta ketaatan terkait regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga di tahun berikutnya mereka juga bisa mendapatkan penghargaan sebagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah berada pada tahun ini. Nah, demikian beberapa hal yang berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan proyeksi dan juga penetrasi layanan pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Di akhir kata ini saya menyampaikan progres terakhir dari Mall Pelayanan Publik. Kami memiliki 18 instansi dengan 112 jenis layanan dari instansi-instansi yang sudah saya sampaikan tadi. Kami hadir di Jalan Timur Raya, samping Rumah Sakit Eskalerik, dan juga kami juga hadir setiap hari Sabtu di Car Free Day, tepatnya di depan Pengadilan Tinggi, sehingga Bapak Ibu yang mungkin berkesempatan mengikuti materi pada hari ini bukan tentang inovasi atau best practice atau sharing session yang kemudian Bapak Ibu dapatkan, tetapi juga berbagai informasi tentang layanan yang kami sediakan. Sehingga di waktu-waktu ke depan apabila Bapak Ibu warga Kota Kupang ingin mendapatkan pelayanan terkait dengan pelayanan publik di Kota Kupang, bisa juga hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang yang sudah menyediakan 18 instansi dan juga 112 layanan. Ada 2-3 instansi yang mau bergabung dengan kami di sini, tetapi belum bisa kami buka ruang itu lagi karena kami memiliki keterbatasan di dalam fasilitas dan juga sarana prasarana. Dan itu menjadikan satu bukti bahwa kekuatan daripada kolaborasi, membangun ekosistem dan juga penetrasi media menjadi daya tarik tersendiri untuk bagaimana kita membangun inovasi dan juga membangun pelayanan yang baik di Kota Kupang. Terima kasih, beberapa hal yang kami sampaikan semoga bisa menjadi insight yang baik buat Bapak Ibu sekalian. Bisa juga Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami atau kritik bagi kami terkait hal-hal yang kurang, ataupun bisa juga dalam kesempatan ini kita berdiskusi terkait dengan strategi komunikasi, strategi inovasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penetrasi Mall Pelayanan Publik di Kota Kupang. Yang terakhir dari kami, sekali lagi, inovasi itu bukan tentang produk, tetapi tentang mindset. Bagaimana kita terbiasa dengan lingkungan itu, bagaimana kita membangun kepekaan yang kita punya terkait melihat apa yang kurang dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Inovasi sesungguhnya adalah solusi yang menjembatani antara harapan dan juga kenyataan. Bagaimana kenyataannya, bagaimana harapan masyarakat, bagaimana inovasi hadir untuk menjadi solusi. Sehingga sekali lagi, inovasi itu bukan tentang produk yang dihasilkan, tapi tentang mindset yang kita punya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua.
Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sehat buat kita semua. Saya kembalikan buat Bapak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andre Ota yang sudah boleh menyampaikan pengalaman terbaik ya, pengalaman terbaik dalam bagaimana sebuah pikiran kreatif dan kreatif terus kemudian bisa diterjemahkan menjadi sesuatu inovasi yang luar biasa dan sudah digambarkan secara gamblang untuk kita sekalian dan bahkan sudah ada ajakan untuk kita sekalian bisa mampir di mall pelayanan publik. Dan dalam penyampaian tadi Bapak Ibu mungkin ada hal ya, ada hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan untuk kita atau mungkin perlu mendapat penjelasan tambahan seputar dari pelaksanaan ataupun pengelolaan mall pelayanan publik mungkin khusus mall pelayanan publik. Saya persilakan untuk Bapak Ibu, kita buka saja terminnya, saya batasi dulu ya. Saya di termin pertama ini mungkin 3 orang. Saya. Ada Ibu Edith di termin pertama, ada lagi Bapak Ibu? Ibu Joyce ya, Ibu Joyce, oh ya, Ibu Joyce dari Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan ya. Ibu Joyce. Oke, kalau belum ada kita tampung dulu ya, 2 orang ini. Baik, terima kasih Pak Roy selaku moderator. Salam, Shalom. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Andre untuk penjelasannya yang sangat bagus dengan mata pelatihan kita pada pagi hari ini, berpikir inovatif, kolaboratif untuk membangun aksi di dunia ASN. Ya, tadi Bapak sudah menceritakan atau menjelaskan tentang mall pelayanan publik yang ada di Kota Kupang. Banyak reward yang sudah diberikan, terutama kemarin waktu ulang tahun yang kesekian tanggal 25 April kemarin, bahkan ada kurang lebih 46 penghargaan yang didapat ya. Baik, terima kasih Pak Andre. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya sendiri mohon maaf apa sayanya yang kurang bergaul di dunia teknologi. Saya belum menemukan akun dari mall pelayanan publik yang ada di Kota Kupang di media sosial, itu yang pertama. Yang berikutnya, saya sendiri warga Kota Kupang, saya kebetulan bidia suara di BPSDM. Kami masih bertanya-tanya lokasinya di mana. Ya, kalau tadi terkait pelayanan apa saja yang ada di sana sudah Bapak jelaskan secara detail dalam slide tadi. Terus yang terakhir, tadi Bapak sudah menjelaskan teknik kolaborasi, tetapi yang ingin saya tanyakan, ada tidak hambatan dalam melakukan terutama kolaborasi dengan pihak lain? Tadi sudah dijelaskan, bahkan mungkin nanti sampai keluar ya ke tempat lain, ke negara lain, mall pelayanan publik yang ada di Kota Kupang ini. Terima kasih Pak, saya kembalikan kepada Bapak moderator. Baik, terima kasih Ibu Edith. Ya, Bapak Andre, saya persilakan Bapak Andre untuk bisa langsung direspon. Baik, Ibu Edith, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sebelumnya saya mengklarifikasi bahwa 46 itu bukan penghargaan yang kami dapat, tetapi 46 itu penghargaan yang Pemkot berikan kepada 46 komponen yang membantu. Ya, kami yang untuk pertama kalinya Pemkot Kupang memberikan award bagi seluruh pelaku usaha yang taat di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan akun media sosial, kalau di Instagram Ibu itu @mpp_Kota Kupang, @mpp_Kota Kupang. Kemudian di Facebooknya Mall Pelayanan Publik Kota Kupang, Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Kalau di nomor WhatsApp centernya itu yang tadi sudah ditampilkan 081554444888. Bapak Ibu bisa masuk secara sederhana di situ dengan mengetik tes. Mengetik tes, nanti ini bisa juga jadi salah satu pembelajaran pada oleh Bapak Ibu Widah Suara terkait bagaimana best practice melaksanakan pelayanan yang efektif kepada para audiensnya nanti, bahwa kita melaksanakan tes, kemudian ada muncul berbagai pelayanan
yang ada di situ. Ada pengaduan lampu, ada pengaduan jalan rusak, dan juga pengaduan sampah, serta mall pelayanan publik. Nah, di situ kalau kita memilih fitur mall pelayanan publik, nanti ada muncul berapa banyak instansi yang sudah bergabung. Kalau kita contohnya memilih satu, yaitu DPM PTSP, maka nanti seluruh pelayanan DPM PTSP keluar di situ. Kalau kita memilih lagi nomor 2 tentang pengurusan surat izin praktek apoteker contohnya, itu nanti keluar seluruh persyaratannya. Nah, keluar seluruh persyaratannya. Itu menjadi salah satu penetrasi layanan yang kami siapkan untuk membuat masyarakat semakin terbuka dengan informasi yang kami siapkan. Yang berikut lokasinya berada di Jalan Timur Raya, Ibu, di samping Rumah Sakit Eskalerik, di kantor perizinan yang dulu. Nah, kalau dulu di samping Grand Mutiara. Ya, Kalau dari arah Oesapa sebelum Grand Mutiara, sebelum masuk ini. ya, langsung di seberang jalannya Subasuka Water Park. Nah, di samping Rumah Sakit Eskalerik. Ya, itu lokasi kami yang dulu, karena keterbatasan biaya dan juga sarana prasarana, kami merevitalisasi gedung kantor yang ada di lantai 1 untuk membuat mall pelayanan publik. Yang berikut hambatan dan juga dalam menjalankan kolaborasi dan lain sebagainya, kami merasa bersyukur karena beberapa kali mengikuti diklat di BPSDM provinsi, mulai dari masih nama Badan Diklat sampai BPSDM, baik itu diklat PIM 4 sampai PIM 3, dan juga terakhir PIM 2 di Bali. Kami mendapatkan satu hal yang menarik terkait dengan mitigasi. Bagaimana kita melakukan mitigasi dan juga antisipasi terkait dengan kendala-kendala yang mungkin akan dilakukan, sehingga sejauh ini belum ada kendala berarti selain daripada kendala internal, Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kendala internal yang kami punya itu terkait dengan Kementerian Agama, contohnya mau menyiapkan, mau meminta fasilitas tambahan untuk akad nikah, tapi kami tidak lagi memiliki ruangan yang cukup. Kemudian kalau untuk terkait dengan kolaborasinya, tentunya semua pemberi layanan juga ingin memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, mendekatkan dan juga mengintegrasikan layanannya, sehingga sejauh ini belum ada kendala berarti dalam koordinasi membangun kolaborasinya. Tetapi kendala internal yang kami punya adalah ketersediaan daripada fasilitas dan juga sarana prasarana yang ada. Dan juga kami kemarin mengadakan sekitar 20 komputer untuk 20 loket yang ada di mall pelayanan publik, karena sebelumnya komputernya waktu kita buka 5 menit mati, buka 5 menit mati. Tentunya tidak mudah untuk kami meminta fasilitasnya, ya, Ibu Edith, tetapi dengan proyeksi yang kami, dengan progres yang kami gambarkan dalam bentuk data, tingkat pelayanan dan lain sebagainya, itu tentunya akan sangat mudah untuk pimpinan yang memiliki komitmen terkait dengan pelayanan langsung memberikan dukungan dalam bentuk finansial. Jadi total kemarin untuk PC dan juga laptop itu hampir 50 kami adakan untuk dibagi pada seluruh staf dan juga loket-loket yang ada di mall pelayanan publik. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan ketiga, hambatan koordinasi untuk membangun kolaborasi hampir tidak ada, karena semua memiliki komitmen pelayanan yang sama dari berbagai instansi. Kendalanya malah lebih banyak di internal kami terkait dengan fasilitas serta sarana prasarana pelayanan. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Pak Andre untuk supportnya, karena kami juga sebagai peserta, ya terutama mindset, merubah mindset ya, inovasi tadi itu bukan produknya tetapi mindset. Nah, jadi motivasi dari dalam diri dulu tuh yang harus dibangun. Terima kasih Pak Andre untuk supportnya dan materinya. Baik, terima kasih Ibu Edith dan Pak Andre. Selesai ya untuk sisi Ibu Edith di sebagai penanya pertama. Kita lanjut sekarang di penanya kedua. Ada Ibu Joyce Tibuluji. Ibu Joyce, kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Royce, moderator. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi, Ibu. Saya Joyce Tibuluji dari Dinkes Provinsi NTT. Jadi pertama mungkin saya warga Kota Kupang, tapi jujur saya ini belum pernah manfaatkan layanan di mall pelayanan publik. Dan di satu sisi saya sangat bangga
karena selama ini mall pelayanan publik mungkin kita hanya mengikuti eh, kalau ada IGA itu mungkin provinsi-provinsi lain, dan jujur pagi ini saya sangat terkaget-kaget dan terkagum-kagum mall pelayanan publik Kota Kupang sudah sedemikian maju. Tadi pertanyaan saya sudah diwakili oleh Ibu WI. Ini barang yang sudah jadi untuk membangun mindset tadi. Memang inovasi tadi saya senang dengan statement Pak Andre. Jangan lihat apa produknya, tapi mungkin mindsetnya dulu. Saya kepingin tahu ini mungkin awal. Jadi kalau kami misalnya di provinsi saya tidak tahu mall pelayanan publik kita sudah seberapa. Tapi kalau yang lihat dari Kota Kupang, ini kiat-kiat dari awal. Karena kita untuk sini kita kan BIMTEK berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Eh, jadi kalau Andre bilang tadi secara umum tidak ada masalah dalam koordinasi yang ini ya. Tapi bagaimana membangun komitmen untuknya apa? Ada secara rutin, pertemuan rutin, evaluasi secara rutin. Dinkes saya tahu mungkin yang awal-awal sebelum menjadi mall pelayanan publik sudah memanfaatkan layanan di TPS eh, perizinan satu pintu ya, perizinan buat tenaga kesehatan, Ya. bahkan untuk Vaskes yang ini ya, Dinkes dari MPP ini untuk evaluasi per 3 bulan atau per 6 bulan terkait kan banyak aturan-aturan yang baru. Kadang-kadang teman-teman contoh, misalnya untuk perizinan, sebelumnya ada rekomendasi dari OP dibutuhkan. Tapi mudah-mudahan Kota Kupang sudah tidak meminta ya. Nah ada seperti update-update seperti ini apa ada rutin pertemuan itu untuk update itu Pak Andre? Pak Andre, aduh, iya Pak Andre. Dan mungkin kiat membangun komitmen ini yang saya pikir agak sulit kalau tidak ini ya. Ya tentunya mungkin kalau motornya dari mall pelayanan publik, misalnya Pak Andre, terus ada orang kedua siapa yang ini membangun ini ya Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Saya sangat apa ya? Wow, kagum ya ini. Dan saya tadi tidak lihat ada punishment, hanya reward. Ya, memang sekarang tidak sistem punishment mungkin tidak lazim lagi reward. Jadi dengan reward pemberian award tadi, saya pikir ini memicu orang untuk berpacu. Jadi sudah tidak zamannya lagi punishment, karena punishment ini mungkin orang merasa dipermalukan. Tapi reward akhirnya ya, ini orang berpacu. Dan ini saya pikir ini langkah bagus dari Kota Kupang yang perlu ditularkan ke kabupaten lainnya. Mungkin itu Pak Andre. Terima kasih banyak. Mungkin tolong bagi kiat-kiat itu ke kami sebagai peserta. Bagaimana membangun komitmen ini, Pak. Ya. Saya sebelumnya mohon izin drop saya belum punya, jadi saya masih pakai punya saya sendiri, Pak Moderator. Mohon maaf. Juga isu yang ini lebih banyak menyangkut dengan kiat-kiat ya. Ini kalau kita menurut balik ke belakang ini seputar area perubahan ini nanti. Ya, Bapak Andre bisa langsung direspon Bapak Andre. Baik, terima kasih Ibu Joyce terkait dengan pertanyaan. Sebenarnya kalau kita mulai dari belakang, dari pertanyaan Ibu Joyce terkait dengan punishment, sebenarnya kita memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, dan bagi mereka yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu secara tidak langsung itu juga bagian daripada social punishment yang kami berikan. Karena yang dipanggil dan diberikan penghargaan hanyalah mereka-mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, sebagaimana saya sampaikan, ada beberapa perusahaan yang datang langsung ke kantor kami maupun ke Bapenda untuk melobi sehingga mereka bisa mendapatkan award tersebut. Sebenarnya kalau mau dilihat dari nilai rupiah, award itu nilainya tidak begitu mahal. Harganya tidak begitu mahal dari piagam dan juga frame yang kami siapkan, tetapi terkait dengan nilai dan juga capaian yang mereka dapatkan itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan internal buat mereka. Jadi
himbauan kami kepada mereka bahwa kalau mau dapat silakan untuk diperbaiki mekanisme kerjanya sehingga lebih taat terkait dengan ketentuan yang ada dan kami bisa memberikan di tahun yang akan datang. Yang berikut khusus ya, kalau seandainya di ketentuan-ketentuan di tenaga kesehatan dan juga tenaga medis, kami memang memiliki sederhananya kami memiliki grup WhatsApp Ibu Joyce dengan teman-teman di tenaga kesehatan, sehingga apabila ada update bersama atau ada perubahan-perubahan yang ada pada kebutuhan kepengurusan izin tenaga medis khususnya berkaitan dengan STR, SIP dan lain sebagainya, itu kami langsung menyesuaikan dengan sistem yang kami punya, dan kebetulan di Dinas Kominfo itu memiliki tim teknis sehingga kami bisa lebih mudah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sistem dengan sistem Satu Sehat yang ada di Kementerian Kesehatan. Dan pada kesempatan ini juga kami sementara melakukan integrasi dengan sistem Satu Sehat, Ibu. Kita sementara SISDMK, kita sementara melakukan proses integrasi dengan Kementerian Kesehatan. Secara teknis dia sudah terintegrasi, tetapi secara administrasi proses PKS-nya sementara berjalan, sehingga dia akan, kalau apabila sudah terintegrasi dia akan lebih mudah. Begitu berubah di SISDMK otomatis berubah di sistem kami. Sehingga kita tidak perlu melakukan penyesuaian yang banyak. Nah, terkait dengan evaluasi yang saya sampaikan tadi, khusus internal kami di dalam Mall Pelayanan Publik itu setiap bulan ada melakukan evaluasi terkait dengan fungsi kami sebagai penyediaan sarpras. Apakah ada pintu yang rusak, apakah ada toilet yang harus diperbaiki, ataukah ada AC yang kurang dingin. Itu kita melakukan pertemuan secara praktis dengan teman-teman yang setiap hari berada di Mall Pelayanan Publik. Itu setiap bulan, Ibu. Tapi khusus dengan para pimpinan mereka itu kita membuat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Sekda pada waktu itu, sekarang penjabat Sekda, itu kita buat 6 bulan sekali. Sehingga pada kesempatan itu juga pimpinan secara langsung mengetahui kendala-kendala yang kami punya. Kami punya di sini terkait dengan ketersediaan biaya dan lain sebagainya, fasilitas sarana prasarana yang pasti ujung-ujungnya ke biaya juga, ujung-ujungnya ke kebijakan juga, ujung-ujungnya ke TAPD juga, dan pada akhirnya pada political will dari kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Jadi strategi dan juga kiat-kiat yang kami buat adalah yang pertama secara teknis kita duduk bersama dengan teman-teman yang setiap hari ada di Mall Pelayanan Publik, dan juga secara politis dalam ruang kebijakan itu kami mendudukan beliau-beliau pada periode 6 bulan sekali. Sehingga pimpinan juga pernah kami di DPR anggaran kami mau dipotong. Padahal itu sudah menjadi kebutuhan terkait dengan rapat koordinasi teknis dan juga rapat koordinasi di ruang kebijakan antara kami dengan teman-teman yang setiap hari ada di MPP dan juga Pak Sekda pada waktu itu dengan pimpinan dari setiap instansi yang ada. Maka setiap kebutuhan itu oleh Pak Sekda selaku Ketua TPD mengalokasikan anggaran untuk kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk komitmen pelayanan publik. Nah, tapi di DPR pada waktu itu mereka berencana untuk memotong atau memangkas biaya tersebut. Dalam komisi dan juga di Banggar. Nah, kemudian saya menyampaikan bahwa kami sudah punya keputusan ini. Keputusan ini berdasarkan keputusan bersama antar lembaga yang kami kumpul dan juga kami perhatikan. Apabila Bapak-Bapak Dewan mau memotong anggaran tersebut, silakan Bapak-Bapak Dewan bertemu dengan instansi tersebut. Sehingga bukan pemerintahnya yang tidak memiliki komitmen layanan, tetapi di DPR sendiri yang tidak memiliki komitmen pelayanan. Sehingga pada kesempatan itu juga DPR merasa bahwa wah ini kalau seperti ini berarti seluruh program yang berkaitan dengan pelayanan publik kita harus mendukung. Dengan strategi-strategi dan juga kiat-kiat seperti itu, kita akhirnya tidak begitu mendapatkan kendala, Ibu. Tidak begitu mendapatkan kendala karena kita kembali pada satu hal yaitu komitmen pelayanan yang Pemkot sediakan dan juga mengikut sertakan instansi lain dalam Mall Pelayanan Publik tersebut. Terima kasih. Kami beri kesempatan langsung pada Ibu Ruth selaku Kabis DP3P2 kami Provinsi NTT. Bapak, Ibu Ruth, kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan
Pak Andre selaku narasumber. Saya perlu memberikan apresiasi kepada Pak Andre dan tim teman di Mall Pelayanan Publik karena termasuk yang sangat baik di Nusa Tenggara Timur. Yang ingin saya tanyakan, tadi sempat menerangkan tentang advokasi kepada DPR. Sekarang kan DPR baru. Kira-kira ada jadwal advokasi atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat ini khususnya yang membutuhkan perizinan dan sudah sangat bagus melalui Mall Pelayanan Publik Kota Kupang, apakah sering melakukan sosialisasi atau tidak? Sosialisasi melalui media atau melalui offline? Pak Andre bisa ceritakan praktik baik supaya kabupaten lain yang belum mempunyai pelayanan publik, mall pelayanan publik termasuk pemerintah provinsi, bisa mengikuti, mencontoh, mereplikasi praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang. Terima kasih. Baik, itu tadi permintaannya. Saya lebih cenderung ke arah permintaan bagaimana kita membagi praktek baik begitu dari Ibu Kadis DP3 Divisi DP. Silakan Bapak Andre, mungkin bisa langsung direspon Bapak Andre. Baik, terima kasih Ibu Ruth. Terkait dengan advokasi dengan DPR, kami sudah mencoba ini pada DPR periode yang lalu dan juga di anggaran murni kemarin, DPR periode yang sekarang, karena landasan kami sama. Yang pertama adalah terkait komitmen, dan yang kedua terkait dengan pemenuhan komitmen tersebut berdampak pada pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan oleh berbagai instansi. Sehingga untuk menjaga marwah dari pemerintah kota sendiri, di saat sebagai tuan rumah kita mengundang orang, tentunya kita harus menyiapkan fasilitas yang baik. Nah, tentunya fasilitas itu tidak bisa dianalisis oleh kami sendiri, tetapi juga dalam keputusan rapat koordinasi, Ibu Ruth. Sehingga dalam keputusan rapat koordinasi yang berita acara itu yang kami sertakan dalam bentuk advokasi kepada DPR, sehingga kalau seandainya mereka memiliki komitmen yang sama, tentunya mereka tidak akan memangkas anggaran yang kami punya. Begitu juga sebelumnya dengan TAPD. Apabila TAPD dan juga pemerintah kota memiliki layanan yang sama, Pak Sekda selaku ketua TAPD yang langsung memimpin rapat koordinasi tersebut mendengar semua keluhan, dan pada saat tersebut juga bersama dengan Kepala Badan Keuangan berkomitmen untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, tentunya tidak secara sekaligus tetapi juga bertahap, yang mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Nah, sehingga itu yang kami berikan. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi media, kami sebenarnya memiliki website juga, tetapi di masa-masa sekarang Ibu, kami sadar bahwa penetrasi informasi itu lebih mudah melalui media sosial. Sehingga kami bekerjasama dengan konsultan yang profesional untuk memberikan informasi-informasi pada media sosial yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya kepada Ibu Edith, terkait dengan media sosial yang kami punya. Kemudian bekerjasama dengan media Desk Pemkot dan juga Kominfo. Ada anggaran juga untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui papan iklan yang kami punya, melalui berbagai media yang lain. Secara offline, tahun ini kami, sebagaimana yang Ibu Ruth sampaikan, kami juga disampaikan oleh DPR yang periode lalu untuk juga melakukan penetrasi informasi di setiap kelurahan. Jadi memang tahun ini kami mengagendakan untuk melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan mall pelayanan publik di setiap kelurahan. Nah, bukan hanya kami pergi dan kami pulang, tetapi kami juga menyiapkan flyernya, menyiapkan brosurnya untuk kami bagikan. Sehingga masyarakat tentunya mengetahui itu secara praktis, dan juga kami sementara mempersiapkan flyer tersebut untuk dibagikan ke setiap RT di Kota Kupang. Nah, kami mencetak kurang lebih tahun ini sekitar 3.000 flyer yang akan dibagikan ke setiap kelurahan untuk diteruskan ke setiap RT, untuk dalam pertemuan-pertemuan di tingkat RT bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu satu lagi Ibu, terkait dengan pelaksanaan pelayanan di Car Free Day. Nah, itu tentunya kita tidak perlu repot mengumpulkan banyak orang,
karena crowd-nya sudah tercipta secara organik, sehingga di situ kami bukan hanya hadir dan memberikan informasi, tetapi sekaligus memberikan layanan. Jadi juga bisa mendapatkan hal praktis terkait dengan pelayanan terintegrasi yang disediakan di situ, baik itu dari Samsat, baik itu dari Satlantas Polresta Kupang Kota untuk perpanjangan SIM A dan SIM C, kemudian ada juga dari Badan Balai POM, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dari kami sendiri di Mall DPM PTSP Kota Kupang, dan terakhir kemarin sudah mulai tergabung itu di Jasara Harja, dan kemungkinan di dalam bulan Mei atau di awal Juni nanti akan bergabung Dirintel Polda NTT dalam hal pemberian layanan SKCK di Car Free Day nanti, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari Bapak Andreota, Ibu. Kelihatannya banyak hal yang ingin diketahui oleh teman-teman, gitu ya, terutama untuk bagaimana cara membangun komitmen dan sebagainya. Ini mungkin masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apalagi setelah melihat tadi bagaimana sebuah hasil pikiran, gitu, sebuah hasil pikiran ini ditumpahkan, kemudian diimplementasikan, dan kemudian menjadi sebuah inovasi, ya, kalau kita katakan sebuah inovasi yang akhirnya sekarang itu menjadi sebuah brand yang cukup besar kalau tidak ada lagi, Bapak Andre, mungkin masih ada hal yang merupakan hal tambahan atau yang menjadi tambahan, silakan Bapak Andre. Dan kalau memang sudah cukup untuk teman-teman, kemudian juga ini sudah merupakan penghujung juga untuk Bapak Andre, kami persilakan untuk bisa menyampaikan closing statement saja, karena terpaksa kita harus mengakhiri, karena tidak ada lagi pembelian. Silakan Bapak Andre. Baik, terima kasih Pak Moderator, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti sharing session pada hari ini. Semoga yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi hal baik dalam hal berpikir kritis, kreatif, dan inovatif bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami. Semoga hal baik ini bisa tertular kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga apa yang kami laksanakan pada hari ini juga bisa dinikmati oleh Bapak Ibu, baik di gedung MPP maupun di Car Free Day kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir dari kami, secara personal inovasi adalah mindset, dan secara komunal inovasi adalah culture. Jadi di saat kita ingin membangun culture terkait dengan inovasi, maka sebanyak-banyaknya kita membangun mindset. Karena mindset yang pada akhirnya akan membangun sebuah budaya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bapak Andre untuk pertemuan yang luar biasa kita di pagi ini. Dan untuk teman-teman sekalian, dengan demikian maka berakhir sudah sesi kita yang pertama di pagi hari ini, atau di hari kedua ini. Kita telah sampai di final bagaimana kita berpikir inovatif dan kolaboratif, kemudian kita membangun sebuah aksi di dunia aparatur sipil negara. Dan tentunya Bapak Andre, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk pertemuan selanjutnya Bapak Andre, yang kiranya masih ada waktu untuk kita bertemu di bintek-bintek yang lain. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Andre.